Nah, jadi di video sebelumnya ada pertanyaan dari teman kita di kolom komentar mengenai tema campur-campur. Jadi mengenai channel yang temanya campur-campur. Di mana dia mengatakan, "Bang, video saya, channel saya daftarkan monetisasi, ternyata channel saya ditolak. Atau mungkin karena channel saya campur-campur mungkin, Bang." Nah, jadi ini penting buat teman-teman simak video ini sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham. Mungkin saja di antara teman-teman sampai saat sekarang ini masih membangun channel dengan tema campur-campur, tidak satu tema. Jadi hati-hati ya. Banyak resiko yang akan kita alami ketika kita membangun tema campur-campur. Nah, kenapa? Kenapa saya sampaikan, saya bahas tema campur-campur, dan kenapa ya tema campur-campur itu berkemungkinan ditolak monetisasi? Bukan ditolak monetisasi saja, tapi tema campur-campur juga sulit berkembang ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja berikut penjelasan buat teman-teman bagaimana tema campur-campur itu. Oke, kita langsung saja. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih temanya campur-campur atau tidak satu tema, hati-hati ya. Yang pertama, video kita atau channel kita sulit mendapatkan penonton. Yang kedua, berkemungkinan juga akan ditolak monetisasi. Sesuai dengan pengakuan salah seorang teman kita di kolom komentar yang di video kemarin ya. Nah, kenapa? Jadi, kalau membahas tema campur-campur, tentunya ada hubungannya dengan rekomendasi algoritma. Nah, kenapa ada hubungannya? Jadi, sistem YouTube nih yang namanya rekomendasi ya, teman-teman. Jadi yang namanya rekomendasi, tema campur-campur, tema satu tema atau video apapun, ketika kita mengupload video pertama dan video kita itu tidak ditonton atau tidak mendapatkan penonton, teman-teman jangan mengira video kita itu tidak direkomendasikan oleh YouTube. Tetap, video apapun, channel apapun tetap direkomendasikan oleh YouTube. Nah, ketika kita mengupload pertama, video kita itu direkomendasikan oleh YouTube ke skala yang lebih kecil atau 100 orang pertama. Nah, ini uji coba nih. Ketika 100 orang pertama itu menyukai, merespon video kita dengan menonton, mungkin saja full durasi, dan juga berkomentar, atau juga memberikan like, maka video kita lulus uji syarat rekomendasi untuk berikutnya. Tapi ketika video kita itu tidak direspon, atau tidak ditonton oleh orang lain, jangankan ditonton, thumbnailnya saja tidak diklik oleh penonton, tentunya sistem rekomendasi itu menilai video kita itu gagal menarik perhatian penonton dan video kita itu tidak lanjut direkomendasikan ke tahap rekomendasi yang lebih besar lagi. Nah, makanya buat teman-teman yang sekarang videonya sudah seminggu, 1 bulan, tidak juga mendapatkan penonton, ya mungkin di tahap rekomendasi uji coba yang 100 orang pertama itu, video teman-teman itu gagal pada bagian itunya ya, sehingga rekomendasinya tidak lanjut. Nah, apalagi channel yang campur-campur, apalagi temanya yang campur-campur. Sekarang saya contohkan, mungkin teman-teman punya channel dengan game ya. Jadi video uploadan pertama itu game. Nah, tentunya sistem YouTube itu tadi merekomendasikan kepada 100 orang pertama yang hobi dengan game. Nah, anggap sekarang penonton tersebut suka dengan video kita, dengan channel game ini tadi. Video game kita itu menarik mungkin ya, banyak penonton, banyak like, banyak komentar. Nah, setelah di video pertama, setelah itu teman-teman di video kedua mungkin bingung, nggak sempat buat channel game lagi. Mungkin teman-teman mengupload video tentang mancing, mungkin teman-teman diajak oleh salah seorang teman pergi mancing lalu memvideokan dan memposting nih tentang mancing. Nah, sistem rekomendasi tadi tetap akan mengikuti jejak digital kita yang pertama. Kemana sistem rekomendasi itu merekomendasikan video pertama kita? Tentunya ke orang-orang yang suka menonton game itu tadi. Padahal video kita video tentang mancing. Nah, direkomendasikanlah ke orang yang hobi game itu tadi. Tentunya, ya, orang yang suka game belum tentu ya suka dengan channel mancing. Nah, tentunya video mancing kita tidak direspon oleh penonton kita yang pertama ini tadi, yang penonton yang suka game itu tadi. Nah, yang ketiga, lain lagi temanya, mungkin tema entah itu, mungkin jalan-jalan atau liburan segala macam, diupload lagi. Nah,
makin jauh beda lagi. Sehingga jangankan sistem rekomendasi, penonton sendiri sudah malas melihat channel kita. Karena ketika di awal mereka melihat channel kita, channel game, dan mereka suka, dan mereka mendapat harapan nih, salah satu rekomendasi channel game nih yang bisa saya tonton, atau mungkin saya bisa belajar juga di sini nih bagaimana trik-trik ngegame yang bagus. Dan tentunya mereka menunggu video kita yang kedua. Mereka berharap di video kedua apalagi ya konten game yang akan diupload oleh channel ini misalkan. Ternyata di konten kedua kita konten mancing. Tentunya penonton kecewa. Oh, berarti ini bukan konten game. Berarti ini hanya konten iseng-iseng. Jangankan orang lain, kita sendiri, anggap saja kita posisikan diri kita sebagai penonton. Ketika kita menonton sebuah channel, di video pertama kita merasa videonya bagus, setelah itu kita tonton dan kita menunggu nih apa nih uploadan video keduanya. Atau ketika kita menonton video pertama lalu kita masuk ke beranda mereka, kita ingin mencari konten-konten selanjutnya yang satu tema, yang karena video pertama ini kita suka, ternyata setelah kita melihat berandanya di video kedua, ketiga, keempat, dan kelima tidak ada video yang sama dengan video yang pertama yang kita suka itu tadi. Tentunya kita langsung ya malas, hilang semangat melihat channelnya. Jadi itulah risikonya konten game. Nah, itu tidak akan mendapatkan penayangan ya, karena rekomendasinya tidak menyambung dari antara video pertama dan video kedua. Nah, sekarang konten campur-campur yang ditolak monetisasi. Kenapa? Sebenarnya konten itu bukan masalah campur-campurnya ya yang ditolak monetisasi, tapi karena kelengahan kita. Jadi ketika kita konten A, game, konten B, konten vlog, konten C, konten mancing, mungkin tanpa kita sadari dengan banyaknya tema konten yang kita upload, ada salah satu konten yang melanggar mungkin pedoman komunitas YouTube, pelanggaran klaim hak cipta atau segala macam ya, karena konten campur-campur itu tadi. Jadi kita tidak bisa mencari konten yang mana yang melanggar itu tadi, sehingga konten kita itu ditolak monetisasi. Mungkin saja karena konten teman-teman itu campur-campur, mungkin teman-teman pernah mengupload mungkin video sebuah konser musik, atau mungkin sebuah teman-teman lagi ngumpul sama teman-teman lalu berkaraoke. Nah, itu akan ditolak monetisasi ya teman-teman, karena konten tersebut mengandung musik yang memiliki hak cipta. Walaupun kita lagi karaoke dan suara musik itu terekam dalam video kita dan terdengar jelas apa liriknya, apa musiknya, itu akan terdeteksi oleh sistem YouTube dan dianggap video kita itu memiliki konten yang memiliki musik hak cipta, dan itu dilarang dan tidak boleh, sehingga juga berdampak kepada monetisasinya. Jadi bukan karena konten gamenya, tapi bukan karena konten campur-campurnya, tapi karena kebanyakan video itu tadi, sehingga kita tidak sadar kalau beberapa video yang campur-campur itu tadi ada yang melanggar pedoman komunitas. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang konten campur-campur mungkin bisa paham apakah bagus dilanjutkan atau tidak. Nah, mungkin teman-teman bisa menilai sendiri ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang konten campur-campur dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.